Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Kurniawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Wiwin Kusuma Atmaja Putra. Video ini mengenai materi Green Economy atau juga disebut dengan ekonomi hijau. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Baik, langsung saja kita masuki ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi dari Green Economy. Green Economy atau biasa disebut dengan ekonomi hijau adalah suatu gagasan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau atau Green Economy ini juga dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Ciri ekonomi hijau atau biasa disebut dengan Green Economy yang paling membedakan dari gagasan ekonomi lainnya yaitu adalah penilaian langsung kepada modal alami dan jasa ekologis sebagai nilai ekonomi. Selanjutnya yaitu mengenai pentingnya Green Economy. Melihat pentingnya menjaga kelangsungan hidup untuk kesejahteraan umat manusia baik untuk generasi sekarang maupun generasi berikutnya, kegiatan ekonomi yang memproduksi barang dan membuka lapangan kerja tidak boleh mengganggu kelestarian alam. Kegiatan produksi di sektor ekonomi sedapat mungkin menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan, juga mampu mencegah kerusakan ekosistem dan mengurangi emisi karbon. Untuk itu, Green Economy sangat diperlukan dalam rangka mendukung kesejahteraan manusia maupun kualitas hidup yang lebih baik. Baik, selanjutnya yaitu adalah mengenai prinsip-prinsip dari Green Economy. Berdasarkan laporan ilmiah yang berjudul Principal Priorities and Pathway for Inclusive Green Economies yang diluncurkan di forum tingkat tinggi PBB tentang pembangunan berkelanjutan di New York. Prinsip Green Economy terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah prinsip kesejahteraan. Ekonomi hijau atau Green Economy memungkinkan semua orang untuk mewujudkan dan menikmati kesejahteraan. Yang kedua yaitu adalah prinsip keadilan. Ekonomi hijau mempromosikan kesetaraan di intra dan antar generasi. Yang ketiga adalah prinsip batas planet. Ekonomi hijau menjaga, merestorasi, dan berinvestasi pada alam. Yang keempat adalah prinsip efisiensi dan kecukupan. Ekonomi hijau diarahkan untuk mendukung aktivitas produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Yang terakhir adalah prinsip pemerintahan yang baik. Ekonomi hijau dipadu oleh institusi-institusi yang tahan banting, terintegrasi, serta bertanggung jawab. Mengacu pada pendekatan Grindel, setidaknya ada 3 dari implementasi pendekatan ekonomi hijau atau Green Economy. Yang pertama adalah pendekatan aspek hukum. Kepatuhan dan daya tanggap merupakan salah satu hal yang penting dalam implementasi suatu kebijakan. Kepatuhan dan daya tanggap akan dapat terjadi apabila terdapat perangkat regulasi yang memadai. Oleh karena itu, dalam implementasi ekonomi hijau atau Green Economy, diperlukan perangkat regulasi yang sangat memadai. Yang kedua yaitu adalah pendekatan dokumen perencanaan. Pembangunan ekonomi hijau atau Green Economy tidak dapat berdiri sendiri. Pembangunan ekonomi hijau merupakan dampak dari pembangunan ekonomi yang memperhatikan aspek lingkungan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dokumen perencanaan pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan dan pertumbuhan yang berkelanjutan merupakan dokumen yang penting dan akan menjadi key enable dalam pembangunan ekonomi hijau. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan kelembagaan. Meskipun ekonomi hijau sudah menjadi arus utama pemikiran ekonomi, sejauh ini keseimbangan ekonomi hijau di Indonesia, khususnya di daerah, masih sangat dalam tataran normatif atau paling tidak memiliki proporsi yang signifikan pada sistem perekonomian daerah. Konsep ekonomi hijau ini belum sepenuhnya menjadi rujukan dalam proses pembangunan daerah.
Saat ini, implementasi pembangunan masih berdasarkan pada asumsi bisnis as usual atau disebut dengan BUA. Selanjutnya yaitu adalah mengenai contoh dari green economy. Yang pertama adalah pengurangan emisi gas buang karbon dioksida. Yang kedua, penanggulangan efek rumah kaca. Dan yang terakhir adalah program penghijauan. Selanjutnya adalah mengenai perbedaan dari green economy dan circular economy. Orang seringkali menganggap bahwa kedua hal itu adalah hal yang sama, padahal green economy dan circular economy adalah kedua hal yang berbeda. Keduanya memang memiliki persamaan, yaitu bagaimana memanfaatkan dan mengelola bumi beserta isinya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun dengan demikian, keduanya memiliki fokus perbedaan dalam mencapai tujuannya. Konsep green economy bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengharmonisasikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam agar pembangunan ekonomi terus berkelanjutan. Sedangkan circular economy lebih mengedepankan pemanfaatan proses daur ulang, sehingga barang-barang yang telah diproduksi tidak perlu dibuang, bisa diregenerasikan kembali menjadi barang baru. Perlunya green economy melihat pentingnya menjaga kelangsungan hidup untuk kesejahteraan umat manusia, baik dari generasi saat ini ataupun generasi yang akan datang. Selanjutnya yaitu adalah mengenai tujuan dari program green economy di Indonesia. Program ini dirancang untuk meningkatkan produk domestik bruto atau PDB dan standar penghidupan yang berkelanjutan dan adil, sekaligus mengurangi polusi dan membangun infrastruktur bersih dan tangguh, menggunakan sumber daya secara lebih efisien, dan menghargai aset-aset alam yang seringkali tidak dapat dirasakan secara ekonomi. Meskipun telah memberikan keberhasilan ekonomi selama berabad-abad, program ini juga berperan sebagai fasilitator yang memangku kepentingan, termasuk pemerintahan, investor nasional dan internasional, serta para pengembang proyek. Yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagaimana materi yang telah dibahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa green economy adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau atau green economy ini dapat juga diartikan sebagai perekonomian yang rendah dan tidak menghasilkan emisi karbon terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Selain itu, green economy juga bertujuan untuk mengharmonisasikan kesejahteraan masyarakat dengan kelestarian sumber daya alam agar pembangunan ekonomi terus berkelanjutan. Baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.